Dagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis LBP Institute. IHSG awal pekan ditutup melemah di level 6.000. Untuk membahas arah IHSG pekan ini, kita telah bersama Lucky Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute. Selamat sore, Mas Lucky. Selamat sore. Oke, Mas Lucky, ini IHSG hari ini di awal pekan ditutup melemah. Ini analisis Anda apa yang terjadi? Apa sentimen apa yang paling menekan kinerja IHSG? Ya, pertama pergerakan indeks harga saham gabungan dipengaruhi oleh beberapa sentimen yang paling dominan itu dari luar negeri. Di antaranya adalah kinerja Dow Jones akhir pekan kemarin, di mana mengalami koreksi, dan koreksi tersebut diawali dari kekhawatiran pelaku pasar di Amerika itu terhadap sektor properti yang ada di Amerika. Nah, itu menyebabkan Dow Jones mengalami koreksi dan diikuti dengan kinerja indeks lainnya, antara lain adalah Nasdaq dan S&P 500. Nah, masuk ke awal pekan ini, saya melihat adanya persoalan-persoalan mengenai kebijakan yang juga ikut menjadi sentimen dalam negeri. Nah, kebijakan itu antara lain adalah mengenai moratorium kelapa sawit, ya, di mana tren pergerakan CPO pada dasarnya itu dalam kondisi yang cukup menarik karena harga minyak dunia menguat 70 US dollar per barrel yang mengakibatkan sentimen positif di akhir pekan kemarin gitu. Tetapi karena adanya tantangan mengenai moratorium kelapa sawit yang mempersoalkan mana saja lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat, kemudian mana saja lahan-lahan yang dikelola untuk lahan produksi dan mana yang distatuskan sebagai hutan, itu menjadi satu pertimbangan khususnya untuk sektor komoditi, antara lain adalah kelapa sawit. Nah, untuk itu indeks masih cenderung konsolidasi dan indeks yang berada di angka 6.072 penutupan tadi itu masih mengalami koreksi dan dapat mengalami koreksi lanjutan hingga beberapa hari ke depan untuk menuju level psikologis 6.000. Oke, ekspektasi pasar sendiri seperti apa menunggu keputusan The Fed ini dan juga kebijakan Bank Indonesia tentunya. Ini akan memicu pelemahan di bawah 6.000 atau naik ekspektasi dari pasar sendiri? Saya melihat indeks dapat tetap berada di kisaran angka 6.000 karena sebelumnya indeks berhasil menguat menuju level 6.125 beberapa pekan sebelumnya. Nah, untuk itu sebenarnya indeks yang mengalami koreksi ini dalam rangka indeks menuju posisi price in atau posisi yang berada dalam kondisi penyesuaian atau kesesuaian dengan kinerja instrumen-instrumen lainnya, antara lain adalah satu, kinerja sektor itu sendiri. Kemudian yang kedua, kinerja rupiah terhadap US dollar yang saya melihat masih berada pada level yang cukup baik atau yang mampu bertahan di teritori positif. Dan yang ketiga itu menantikan bagaimana sebenarnya outlook ekonomik dari FOMC meeting yang akan diselenggarakan pekan ini. Nah, itu yang menyebabkan pasar memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, tingkat volatilitas yang tinggi itu dapat mendorong kinerja likuiditas, ya, atau potensi transaksi dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi memang jangka waktunya atau durasi transaksi tersebut adalah transaksi jangka pendek. Nah, itu yang menyebabkan indeks mampu tetap berada di level psikologis 6.000 berdasarkan pertimbangan dari reaksi mereka melihat sentimen yang ada. Oke, untuk rekomendasi hingga akhir pekan seperti apa? Akan trading jangka pendek atau lebih baik pilih hold atau buy on weakness? Saya menganjurkan beberapa emiten dengan beberapa strategi, ya. Satu, emiten Tower Bersama atau TEBIK. Kemudian yang kedua itu adalah ERA. Nah, emiten ini memiliki potensial upside atau cenderung menguat, tetapi potensi penguatannya itu memang dibatasi hanya 3 sampai 4,7% dalam pekan ini. Nah, mengapa demikian? Karena emiten ini menjadi emiten yang cukup baik untuk transaksi jangka pendek. Nah, itu untuk dua emiten pilihan yang kita lihat berasal dari sektor services. Kemudian yang
Berikutnya, emiten-emiten mana saja yang harus dihindari. Nah, saya melihat beberapa emiten yang dapat dihindari itu adalah emiten yang berada di sektor infrastruktur, antara adalah Adikarya dan PTPP. Nah, dua emiten itu dapat dihindari untuk sementara waktu, dan konsep transaksi hingga pekan ini adalah konsep transaksi jangka pendek, karena apa? Sentimen yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri itu saling berlawanan, di mana indeks mampu berada di kisaran angka psikologis, tetapi ada beberapa pertimbangan, yaitu hasil FOMC meeting, kemudian outlook dari ekonomi yang dirapatkan oleh The Fed, kemudian persoalan moratorium kelapa sawit yang nantinya juga mempengaruhi sektor perkebunan atau plantation. Oke, artinya untuk sawit ini, setelah moratorium sawit, cukup direkomendasikankah saham dari sawit ini, dan prospeknya akan seperti apa di sepanjang September, termasuk juga dengan komoditas tambang? Minyak dunia itu berhasil berada di angka 70 US dollar per barrel, dan kinerja minyak dunia sebagai parameter komoditi mempengaruhi kinerja harga emas. Nah, harga emas dan harga minyak dunia itu memberikan trigger untuk beberapa produk komoditi lainnya, antara adalah batu bara, kemudian timah, kemudian baja, termasuk soft commodity, antara adalah CPO. Nah, sehubungan dengan menguatnya harga minyak, maka aspek spekulasi dan kondisi volatilitas pasar itu akan sangat tinggi, ya. Jadi strateginya adalah kita harus melakukan transaksi yang cukup ketat dan melihat outlook CPO ini masih cukup baik menurut saya. Karena apa? Dengan adanya pertimbangan ya yang cukup sengit sentimennya ini, menyebabkan pasar justru memberikan daya tawar terhadap proses jual beli yang tinggi. Nah, untuk itu CPO masih cenderung menguat. Selain CPO, baik batu bara, kemudian timah, dengan emiten-emiten yang terhubung, antara adalah Antam, kemudian PTBA, kemudian ITMG, Adaro, juga di sektor plantation khususnya CPO adalah Astra Golestari dan London Sumatera dapat menjadi pilihan transaksi jangka pendek, terutama untuk pekan ini. Oke, untuk asing bagaimana nih hingga akhir pekan? Sektor apa saja yang diincar oleh asing? Asing menghindari transaksi jangka pendek karena memang kalau kita perhatikan kondisi di Wall Street itu sedang mempertimbangkan sektor properti. Nah, sementara sektor properti itu merupakan sektor yang akhir pekan kemarin itu menyebabkan koreksi atau pelemahan yang terjadi di Dow Jones. Nah, untuk itu baik itu foreign net buy ataupun foreign net sell, begitu juga capital inflow yang berasal dari luar negeri, saya kira akan cenderung terbatas karena pekan ini memang pertimbangan mereka akan mencari satu instrumen yang lebih menarik dengan kondisi volatilitas yang tinggi, antaranya adalah pasar uang dibandingkan pasar saham, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, ini kan sebetulnya situasi pandemi di seluruh dunia mengarah membaik sebetulnya, tetapi banyak kinerja indeks yang justru terkoreksi. Apakah sebetulnya pasar tidak lagi melihat bahwa isu dari pandemi COVID-19 ini sebagai isu yang cukup menentukan atau bisa menentukan secara psikis begitu? Ya, pandemi kalau kita lihat saat ini memang mengalami satu perubahan ya dari beberapa indikator. Nah, akan tetapi yang menjadi pertimbangan itu carry over sentimen. Ya, sentimen di masa yang lalu itu menjadi pertimbangan seperti satu, bagaimana di setiap negara itu menggunakan anggaran belanja negara, ataukah mereka menggunakan hasil perolehan pajak, ataukah mereka menggunakan sumber pendanaan ataukah bantuan untuk mengatasi pandemik yang sudah dialami sebelumnya. Nah, ini kan ada tantangan kalaupun memang indikatornya baik, tetapi persoalan pendistribusian dana untuk penanganan pandemik itu diperoleh dari mana, dan itu harus direhabilitasi. Apakah memang bisa masuk ke taraf normal? Let's say kita bisa lihat APBN misalkan. Tadinya APBN dialokasikan untuk pembangunan ataupun penyelenggaraan proyek-proyek strategis atau Renstra, anggaran rencana strategis.
justru digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, apakah nantinya itu akan menimbulkan dampak ekonomis terhadap GDP Indonesia ke depan? Karena kan kita baru saja lepas dari masa kontraksi dan berhasil berada di angka 7,07%. Nah, untuk itu ini menjadi satu momentum bagaimana baik dari aspek ekonomi ataupun investasi itu harus terpadu ya dalam mengelolakan dalam mengelola pemulihan, bukan saja pemulihan kesehatan tetapi pemulihan ekonomi secara terpadu. Karena apa? Carry over sentimennya, pendanaannya diperoleh dari pendanaan yang di masa lalu sudah direncanakan justru bukan untuk pandemi. Oke, terakhir Mas Luki, seperti apa prediksi IHSG besok, rekomendasi saham, jadi faktor apa saja yang harus diwaspadai oleh investor? Indeks untuk pekan ini cenderung melemah, kemudian target daripada indeks itu ada di angka 6010, tetap di atas angka psikologis ya untuk jangka pendek. Kemudian sektor yang dapat diperhatikan adalah sektor mining, kemudian plantation. Mining saham pilihannya adalah Adaro, Antam, dan ITMG. Kemudian untuk plantation ada London Sumatera dan Astragul Lestari. Nah, sementara sektor properti, kemudian basic industry, kemudian infrastruktur dan manufacture dapat dihindari untuk pekan ini, terutama untuk jangka pendek. Oke, Mas Luki, terima kasih atas informasi serta analisisnya.